tua gapat potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Hari ini kita akan membahas tentang anak-anak yang baik hati. Berita pertama adalah anak yang mendorong temannya sampai pincang. Menggendong. Hah? Menggendong temannya yang sedang pincang. Oh, menggendong temannya yang sedang pincang. Emang bapak, Kita anak udah pincang didorong lagi mau jahat. Saya dulu gitu, dulu. Aduh. Preman SD dulu. Apa preman SD? Iya, dulu. Oh, iya. Bacakan beritanya. Siap Pak, ini ada bocah SD yang menggendong temannya yang pincang. Jadi beberapa waktu lalu ramai tersebar video tentang kebaikan seorang anak SD yang tidak diketahui namanya. Awalnya ia terlihat menggandeng temannya yang berjalan pincang dan tak lama ia segera menggendong temannya karena belum tentu kita yang dewasa mau melakukannya. Melakukan hal yang sama seperti bocah yang dilakukan, Pak. Jadi ini bocah baik hati ceritanya. Iya. Coba kita putar. Kita punya videonya dan kita akan segera putar videonya, silakan. Contoh anak SD itu bisa baik hati seperti itu. Jadi nggak semua anak SD itu tulis surat cinta, nggak semuanya kayak gitu ya. Nggak alay-alayan, nggak. Tuh lihat tuh anak SD yang baik hati. Anak SD yang baik hati. Misterinya adalah kenapa dia pincang awal. Itu yang belum kita tahu. Iya betul, kita nggak tahu dia pincangnya Ya, kenapa. lanjut. Tapi untung temennya baik ya Pak ya. Untung temannya baik. Begitu dia gini kan langsung coba kalau. Tapi yang satu jahat ya. Kenapa? Orang lagi pincang, teman yang baik mah gendong, yang satu nyolong sepatu. Dipegangin, dibantuin. Bapak otaknya jangan kriminal terus. Kira dicolong sepatunya ya. Lanjut. Selanjutnya Pak, ini ada kisah yang mengharukan juga. Ada Ella, gadis kecil viral karena memberi makan siangnya kepada tunawisma. Oke. Jadi Ella, bocah berusia 8 tahun ini juga memiliki hati yang sangat baik. Saat ia dan ayahnya hendak makan siang di dalam restoran, Ella merasa kasihan dengan seorang kakek yang sedang duduk di luar restoran tersebut. Nah, Ella segera bergegas membawa makanannya yang belum ia sentuh dan memberikan makanan tersebut kepada kakek yang berada di luar restoran, Pak. Ini berarti dia ngasih orang nggak punya ya? Iya, orang apa? Dia tuh kakek ini tunawisma, Pak. Oke, coba kita putar. Ya, kita punya videonya dan videonya akan kita putar sekarang. Skip it. Go ahead. You got it. Like the mileage. I had no idea exactly. Go. You got it. You got it. More than 8 hours a week. My girl right here. I love her to bits. She is the best. It's my girl. He's like, oh my god, are you kidding me? I just got steak and potatoes. Good job, Ella. Ella, you're amazing. I think you just made his day.
I think he just made his way. How does that make you feel? That's amazing ya, luar biasa banget ya. Dan itu sebenarnya menariknya bukan karena tadi dikasih makan. Menariknya karena efek kebaikan dari anak itu berlanjut ternyata. Jadi yang viral tuh video tersebut. Itu viral videonya di mana-mana karena ada seorang anak kecil ngasih makan kakek-kakek yang tunawisma ya. A good news, sad news, a touchy news becomes viral is normal. Tapi yang banyak orang tidak tahu adalah setelah video ini viral, makanya kenapa kita beritakan, setelah video ini viral, ternyata karena keviralan video ini, ada seorang keluarga dari kakek tersebut menonton video tersebut. Jadi ada keluarga yang sudah lama gak ketemu nonton, loh ini ternyata keluarga saya. Jadi si kakek ini tuh dulu mantan veteran perang militer, dan dia trauma. Dia punya trauma, akhirnya depresi dan dia keluar dari rumah. Karena trauma dan depresinya itu. Dia keluar dari rumah, hidupnya luntang-lantung, keluarganya nggak tahu dia ada di mana. Dan karena keviralan ini, akhirnya saudaranya tahu posisi kakek itu ada di mana, dan akhirnya ditemukan oleh saudaranya sendiri. Ditemukan oleh saudaranya berkat seorang anak kecil yang memberikan makanan pada orang yang dia tidak kenal. That's it. Ada lagi berita ada baik? lagi Pak, berita baik lagi. Ini ada. Kamu mau nggak kayak gitu? Mau nggak? Mau. Mau. Ya udah, kamu ngemper ntar saya kasih makan. Bukan jadi kakeknya, jadi baik kayak anak kecilnya. Iya. Masa saya ngegembel lagi? Udah enak dikerja di sini. Saya kan nanya mau nggak mau katanya. Ada cerita dari bocah lagi, Pak, ini Campbell Remes, penjahit harapan asal Tasmania. Biasanya anak umur 12 tahun kan sukanya main di luar sama teman-temannya ya Pak ya. Berbeda dengan Campbell, dia lebih memilih untuk berdiam di rumah dan menjahit boneka. Boneka ini bukan sembarang boneka, karena semuanya akan ia berikan kepada anak yang sakit yang berada di rumah sakit. Dan sampai saat ini Campbell sudah membuat boneka hingga 800 buah lebih. Belajar menjahit pun dia lakukan secara otodidak Pak, dia lihat YouTube. Jadi awalnya ia meminta kepada ibunya untuk membelikan hadiah Natal kepada anak yang sakit. Namun ibunya tidak bisa menyanggupinya karena Campbell memiliki 8 saudara yang lain. Jadi kan mereka 9 bersaudara. Ekonominya pas-pasan ya. Iya betul Pak. Nah Campbell akhirnya berinisiatif untuk membuat hadiah boneka dengan tangannya sendiri dengan cara dijahit. So I want to see the video. Kita putar videonya sekarang. Back when I was 9, I was asking Mum if I could buy presents for kids in hospital. Mum said no, that's too much, because Mum had bought presents for 9 kids in the family. No, dude, no, we can't do that. He said, I'll make them then. Okay. I was picturing some paintings. I hadn't sewn anything before. First ever time, it took a lot of practice. It took me about 5 hours to make one little ratty, wiggly bear. But I did it, and then I got faster, quicker and quicker every time. Now I'm down to about an hour to make a bear. The Campbell's been making bears now for about 3 years, and we've tried to count them. So I've come to the hospital and I'm going to give some bears to sick kids. Hi Campbell. Hello. Great to see you again. It could change people from being negative to be positive. I've made these bears. That one's yours. No, that one. They're really cool. What are you going to call yours? Connor? George. Connor's reaction was really good. Just straight at George. Being kind and not mean would change the world a lot. Itu menunjukkan bahwa you can do with what you
Ken ya. Jadi ketika dia minta uang pada ibunya untuk membantu anak-anak lain, ibunya nggak punya uangnya, dia inisiatif untuk membuat boneka sendiri dan sekarang sudah 800 boneka. Saya punya sebuah konsep sendiri tentang memberitahukan orang ketika kita membantu orang lain. Jadi ada orang bantu orang lain, nggak boleh ngomong-ngomong nanti ria. Tapi saya punya konsep sendiri. Video yang tadi itu viral, divideoin oleh ayahnya. Pertanyaan saya jadinya ria apa enggak? Tapi kalau tidak divideoin, kakek itu nggak ketemu loh sama keluarganya. Jadi kita nggak bisa menilai apapun itu. Karena bisa aja dengan video itu kita terketuk hatinya, lalu kita pulang nanti kita lihat orang yang butuh makanan dan kita bantu orang lain. Jadi mungkin intinya adalah kita beritahu orang lain itu masalah kedua, tapi tulus atau tidaknya itu masalah pertama. Oke, that's the point of the story. Dan kita hari ini akan mengundang bocah-bocah juga. Ya, anak-anak juga, Pak. Anak-anak juga. Kalau ini kan tadi kita anak-anak yang baik hati. Nah, kalau ini bintang tamu kita kali ini adalah anak-anak yang berbakat. Yang berbakat, oke baik. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.